sukacita bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudaraku hamba Tuhan yang diberkati Tuhan, adik-adik yang saya cintai. Dan saya melihat hari demi hari, tahun demi tahun, gereja kita ini semakin diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Wajah-wajah yang ceria, cerah, dan kayaknya semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, salam dulu kiri kanan, tanda sukacita kita bagi Tuhan. Ya, terima kasih. Dalam lagi. Inilah original Pentakosta itu. Aslinya Pentakosta itu nampak di gereja kita ini. Puji Tuhan. Mungkin seperti domen itu suara baru turun lebih 3 hari kita dalam penyusunan Roh Kudus. Ya, gimana yaitu satu tanggung jawab bagi gereja kita. Dan musia suara ini ketik suara Jemono Bera kadongan sonnya sangat luar biasa, karena masih keren, masih oke sama dengan kaum ibu tadi, kaum ibu yang singarnya. Salah-salah saya tengok gaya arta sister ya, bagus sekali suara, itu bisa-bisa itu bagus itu ya, mantap, nampak suaranya. Memang seperti itu dalam kita melayani Tuhan. Datang lagi Bapak Sintua kita, Sintua MC tadi, ya luar biasa. Baru kali ini saya lihat suaranya tampil di gereja ini. Dulu saya pikir aku marahon, asal botol mariti, luar biasa Bapak, luar biasa. Puji Tuhan ya, kita mungkin ulang-ulang firman ini dalam suasana pencurahan Roh Kudus ini. Karena jangan mengurangi sukacita kita, walaupun ya berulang-ulang berarti menandakan firman itu tidak pernah usai. Ini selalu baru dan selalu baru untuk memperbaharui hidup kita. Mazmur 51 ayat 13. Satu ayat saja. Mazmur pasal 51 ayat 13. Kita boleh sama-sama untuk baca firman Tuhan ini. Jika sudah ketemu, katakan haleluya. Haleluya. 1, 2, 3. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Sekali lagi saya baca. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya Raja Daud ini kita tahu siapa dia. Dia adalah pilihan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dari kehidupan seharian dari Daud ini, boleh dibilang dia adalah orang-orang yang setia. Dia adalah orang-orang yang tampil beda dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi tadi kita perhatikan dari segi kemampuan dan dari segi harta yang dia miliki, bahwa dia dikatakan dia adalah seorang raja, tentunya mempunyai pasukan demi pasukan yang luar biasa, bahkan harta pun melimpah. Tapi saudara kekasih yang boleh kita perhatikan, bagaimana dia hidup di dalam Tuhan, bagaimana dia hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana kesetiaan Daud mengikuti daripada segala kehendak Tuhan. Ia memang di atas rata-rata di dalam pengikutannya. Kita tahu kalau firman Tuhan memberitahukan bagi kita 7 kali dalam 1 hari, ia tentu harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia selalu berdoa dan
memuji-muji Tuhan. Kalau kita perhitungkan mungkin dalam satu hari itu 24 jam dibagi 7, sekitar berapa sekali? 3 jam apa sekali 4 jam? Ya harus berdoa, bersujud kepada Tuhan. Ini bukti bahwa dia menyadari akan hidupnya, menyadari akan kekurangannya, menyadari akan kelemahannya, menyadari akan keterbatasannya. Maka dia tampil dalam firman Tuhan ini. Tuhan tahu kepada Yesus, janganlah mengambil rohmu daripada. Ia sadar hal itu. Bahwa dibanding kita Tusira sedang tu berani hari-hari ini. Aku rasa yang tidak bisa dibandingkan lah. Apalagi kami hamba Tuhan, apalagi sendiri. Perminggu periode tinggal ala di perkerjaan. Seorang mengambil diri kadang awak magai ludah kerja dope. Tapi Raja Daud Bapak Ibu menunjukkan tanggung jawabnya kepada Tuhan, menunjukkan bagaimana dia hidup bersama dengan Tuhan. Cuma itu nanti kita dia akan di Tuhan. Cuma dia tuh kita nama mulu di bagasan Tuhan. Boleh kira-kira sebenarnya ulah di sila Raja Daud. Sadarkah kita akan segala yang kita miliki ini adalah bersumber daripada Tuhan? Baru tahu tuli mana ada di bagasan harta atau lemah pulang alani habu gudri. Saya menyadari akan hidupku tentang kekuatan ini. Mulu saya bilang-bilang ya hariku aman buat kita. Mulai dimulai ya kita langsung di dewasa dulu di tamat SMA saja sampai di umur 45 tahun kekuatan kita masih oke sampai 35. Anggur di hutan kami dari dia lunak buku ala tahun kami mulu na julu di umur SMA kita tamat SMA. Ekor rata-rata 5 kali do wano MS yang hutan orang. Jadi mungkin 55 kilo. Oleh saran asal hutan itu bangkai sendirian. Saya dari ini aku baru bisa mampu tadi. Nasubera ko lang kini mana julu. Kadua maju waktu julu kalau mereka. Aku yang pakai pera. Kalau maju peho manusia waktu mereka. Kalau maya, emang puji Tuhan. Mungkin ada kurang lebih paconokon anai mungkin ada 10 kilo paconokon deh jalan anak sono dada tarik mau naik turun mengguri untuk guru deh kok selain guru ki besar maruhan ya kita rohani tak bawa budak perhentian soal musuh tidak ada rohani itu jadi Tonglolas tinggal di kampung kami soal. Sebenarnya ke bapak situ hari ini di kampung kami. Kita awalnya soal foto di kampung. Kamu itu di kampung. Tidak lupa dari kampung. Suasana kampung itu terbawa terus. Dia soal itu nama toko orang tahu tak. Maka tanya toko tahu tak. Lain puji Tuhan. Jumpa doho ya sudah bermacam-macam lah kita di sini anak-anak kota, anak desa yang bahasanya yang sudah hebat ada, yang bahasanya mungkin seperti saya berpasian, mesti mendukung Tuhan ala nenas nerohai. Jadi di dalam Tuhan dan Yesus itu si Raja Daud asal tonton ibadah bangun di bawah situ. Pilihan Tuhan tidak ada, kita bisa menolak. Pilihan Tuhan tidak bisa kita cari-cari alasan. Kalau memang sudah dipilih oleh Tuhan, seperti Raja Daud hidup harus di dalam roh Tuhan. Kekuatan daging ini tidak seberapa. Kita orang nak kenal ni ada batas.
Mungkin doaku nang di atas ini 50 songa dirasa nih. Apalagi di atas 55. Imudohon yang menjelang 59 nama. Mau lihat di Tuhan lalu dengan pecat tonona. Nanti lebih waktu lah. Ikut di doa waktu sampai tiba di 58. Gereja mendukung habis didik behwama. Mau lihat di Tuhan menutup dipakai mau lihat menutup perang dipakai toma mau lihat. Puji Tuhan. Haleluya. Aisyah Tuhan ini maha roda suci. Kalau dia mendohon tinang ihirawa sila saja mau dibagi 10 dan dibilang-bilang ibadah. Ada yang sedia be antara adona dia di betiko dohon toti berbadia naik si pasang hukum Tuhan dibagi 10 kunima. Dia mempunyai kekayaan yang cukup luar biasa. Lalu hitam yang tersedia mungkin ada harta. Walaupun mungkin hari ini yang memakai cincin 2 bersedia nih. Walaupun mungkin engkau mempunyai mobil 2 sedia nih. Mempunyai rokok 2 sedia nih. Memang Tuhan katakan tidak ada artinya. Karena itu cukup sangat terbatas dan dia apa yang kau miliki itu tidak bisa menjamin engkau masuk di Yerusalem baru. Tidak bisa. Itu sudah disadari si Rasulullah si Raja Daud di bagasan muluna. Disadari mana doi? Dan boy HP orang Allah ni. Nah adong na dia on jamin boy masuk Tuhan Raja di mata. Allah ini sadari mana do? Holan Allah itu di perbadia. Nanti bakal di Tuhan Tailo. Apa di mana? Asaboy masuk Tuhan Raja di mata. Semua ni mana dihitam di kotina. Di bagasan syukurnya Rio pondulu pada dia taruh harta pondulu bersiap penuh taruh harta. Nah otomatis nah itu memang luar biasa nah kita bertakos tahun yang tidak akan pernah ketinggalan hari-hari spesial yang di 10 malam ini diberikan bagi kita untuk kita tetap memelihara Roh Kudus supaya kita terus menjaga, supaya kita terus meminta, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Dan itulah yang membuat perubahan bagi hidup kita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami belajar di sini, bagaimana peranan Roh Kudus bagi orang yang percaya. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu akan membuat tubuh kita ini untuk menjadi baiknya, menjadi tempatnya. 1 Korintus 3 boleh dibantu. 1 Korintus 3 16-17. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan 17. Kita coba sedikit. Ya, boleh dibaca. Salah seorang boleh juga yang di layar. Siapa saja? Demikian firman Tuhan. Haleluya. Terus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi bait Allah itu adalah kita. Jadi Roh Kudus itu harus tinggal dalam hidup kita ini. Molonong lagi sokop itu di perbadia kita, molonong atau di perbadia lihat di bagasan mulut tahu. Kata Tuhan madu, siapakah yang bisa membinasakan bait Tuhan? Siapakah yang bisa merusak baitnya Tuhan? Siapakah yang bisa lagi menghancurkan tubuh kita ini ketika Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita? Maka sangat luar biasa. Kita harus pelihara tubuh kita ini, Bapak Ibu. Jangan kita sama lagi dengan orang-orang
yang hidup di dalam dunia ini sesuka-suka hatinya. Ia seakan-akan tidak peduli akan tubuh yang diberikan oleh Tuhan baginya. Padahal dikatakan firman Tuhan ini bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Tuhan yang harus kita pelihara. Jadi menurut Juli mana dikisido ke itu di Purbadia, pola tadi apa memang milik Tuhan. Alai tundiko itu di Purbadia gana dan tidak boleh bandar. Ia tahu bahwa tubuhnya ini saudara kekasih adalah tubuh baiknya Roh Kudus yang harus dijaga. Ini tempatnya kudus do Roh Kudus tinggal. Hidup pernah kami si Saul ketika dia sudah melakukan dosa, Roh Kudus mundur dari dia. Jadi roh jahat ni mana, saya nanya budi mana masih Raja Daud. Dari segi sejarah Alkitab walaupun dia menentu, saya dulu mana saya menentu. Kesempatan bagi si Daud banyak untuk membunuh Raja Saul. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab itu dia tidak lakukan. Karena dia mempunyai roh. Sebab itu dia berbadia dari mana? Di mana dia sudah honorna. Dan oleh mana bagi hutan orang Allah dihadapi oleh mana kedagingan dikalahkan oleh roh. Demikian Bapak Ibu Gereja Tuhan, harus kedagingan kita ini harus bisa kalahkan dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara kekasih, di waktu yang telah Tuhan berikan, waktu 10 malam ini, persiapkanlah hidup. Datanglah kepada Tuhan. Jangan engkau menunda-nunda. Jangan katakan nanti. Jangan katakan besok. Jangan katakan bisa. Tapi waktu itu pergunakan demi kebaikan untuk Tuhan. Karena lewat Roh Kudus firman Tuhan katakan membawa engkau masuk di Yerusalem baru. Dan boleh lagi yang Tuhan. Satu Korintus 6 ayat 19. Dibilang ini bertegas. Karena saya terus simpangkaro berhitung tapi keboleh dia terus tamangku. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji Tuhan. Sering saya terpikir aku milik kita belum tahu. Lomor-lomor tamat tu belum tahu. Nah itu dia kita lomor terangan batas. Memang Tuhan ini sangat jelas. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Perhatikan, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kita ini miliknya Tuhan. Ampunan Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan. Luar biasa dua bangga ampunan Tuhan. Kalau ada buku tapi bapakku kepada di sekolah bangga. Out. Tidak kepitan ini bapakku marlas eroha dua bangga itu. Bui sampai semono. Karena Tuhan katakan bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Luar biasa. Tuhan menjamin bahwa kita miliknya. Kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan, otomatis Bapak Ibu kekasih dipelihara oleh Tuhan. Pasti serupa di soal kita. Menuju anak kota jaga rutawai. Dan dong kita jual mana sujaga tuan anak nampidok koni bedal. Awah walamyo. Si anak nok cumoloi hijau harta terkenal ini bandar. Semua orang alai wama bayi dalam anglo tidak makai sonana ini besar. Semua cara kami lakukan untuk memperbaiki, tapi bukan kehendakmu,
yang terbaik. Bukan tidak sakit, Bapak Ibu sakit 4 tahun silam sampai hari ini. Kalau orang-orang berkata sudah lupa, mulu talame habis soal itu tak jauh lupa holonta, jol mana tahu holong enak penaung do mati siap kita. Tetap malah lebih lagi teringat. Kalau wajah karakter dia selalu teringat. Tapi Tuhan kita Allah. Oleh sebab itu saudara, dikasihi oleh Tuhan, semua boleh kita alami. Jadi molo, ya maksud itu di sini molo nasunikohi, tonti pun badia lohita, molo nasunoko tonti di batani hita. Tapi kadang-kadang gali lohita. Bahkan udah meninggalkan Tuhan. Bahkan kita berkata Tuhan tidak adil. Nanti jangan ayah kopi, Tuhan tidak adil. Puasa dan adil. Keserupain nading kan semua nonton kan. Itu kesurat 5 parpino Tuhan. Allah berdoa hapus semua. Nanti sedia Tuhan besok di balik yang kena di nurikin. Tak terus. Kelamaan. Dia bisa menyadari akan hal ini. Bahwa keadilan Tuhan bukan hanya kebaikan menurut kita. Sebab kebaikan bagi kebaikan dari belum tentu baik dari Tuhan. Allah yang menjadikan yang di Tuhan itu sudah pasti baik bagi kita. Puji Tuhan. Kami bisa rasakan itu. Pertolongan Tuhan yang semuanya mesti anak tahu. 5 kali gagal untuk dia tes dalam membuat bercuri mana polisi dan di 2 kata baru sedikit balik diberi mau 2 hari dokter sekali masuk ke kata gunahan dia gol dan masuk. Perjuangan mungkin sangat luar biasa, tetapi kami hampir menyerah. Tapi oleh kegigihan anak ini juga memacu semangat kita. Atau oleh mana berbuat masa dia mulut itu peona murnina memuliakan dari Tuhan. Wow, terus terang doa memang semua harus duit dia deki. Semua kami cari. Dia gol dan puji Tuhan. Tanggal 11 kemarin sudah dilantik dan kemarin dan sekarang kejuruan di Bogor datang di Amin. Puji Tuhan. Memang cita-citanya di Amin. Itu apa? Nanti hanya penempatan yang puji Tuhan. Kalau bisa nanti sekitar di Kepri bisa, kalaupun tidak masalah. Kalau hanya penempatan bisa diurus di kemudian hari. Tapi kalau hanya jurusan hanya sekali saja. Boleh jurusan di mana soal iname sangat dulu nama hati. Jadi bagi doa yang mama belum aku hamba Tuhan. Gereja Tuhan pemuda-pemudi. Tolong doakan kami, doakan anak kita. Mudah bereng nama saw. Asmata biar gue. Soalnya Tuhan behalai senior. Aku siap salah. Saya ulang malam Tuhan tahun ini. Puji Tuhan pada kota persiapan. Darah Yesus akan membungkus anak-anak orang percaya dan dua-dua kita akan didengarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dari semua dinahita dengan Tuhan marhabo satu dinatama ini. Jangan lupa biarlah di gogo, jangan lupa di hamurau, alai bola adalah di torti di batang. Bola adalah di torti di batang. Jangan keperluan jaga otak, patmon tahu, daging tahu bentuk jaga otak. Hidup di dalam kekudusan dan kesucian. Bau bamayana akan hisap-hisap daging. Bau bamayana akan hisap-hisap daging. Semua ini poso. Tinggalkan itu. Tidak ada artinya. Karena itu sangat cukup terbatas. Alaikum pasu naik silih di mata kita dan yang terbatas. Roh Tuhan sangat cukup. Tiada satu roh yang ada di dalam dunia ini yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Itu harus kita aminkan.
Dan itu tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Supaya kita bisa tanamkan dalam rohani kita. Jangan ini sudah berulang-ulang kita tahu, bahkan ini ayat hafalan ini. Coba 1 Yohanes 4 ayat 4 ya Bapak. Demikian firman Tuhan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Puji Tuhan. Jadi harus kita amin bahwa roh yang ada, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam tubuh kita ini, Tuhan katakan jauh lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi menutupi bui dan ditipu daya oleh roh yang ada di dalam dunia ini, saya bukan menghakimi. Berarti roh Tuhan tidak ada tinggal dalam hidup kita. Tidak ada tinggal dia. Ina pandemia itu kita tinggi asal boy goluk tahu. Baiklah tanggape tempat Roh Kudus asal boy kita tidak luhur angka roha-rohani percaya, nabi-nabi palsu, kuasa-kuasa kegelapan yang berdebar dalam dunia. Ay halahibe tunggu minisu strategi halahi. Bagaimana kita bisa menghancurkan orang-orang yang percaya. Bahkan kalau kita dalam kebenaran firman Tuhan ini, bahkan beribu sekeliling kita, kuasa-kuasa kegelapan ini selalu siap sedia. Apa yang kau lihat hanya sedetik, kau lihat di sini masuk. Jadi mau dihati mata Tuhan, tangalan yang mau ditahan, tangalan yang hibat tahap ya. Ayo orang sedetik kita lupa masuk oleh sini, alai yang dia kita ditinggal oleh Tuhan. Memang Tuhan katakan bahwa aku akan menyertai engkau setiap saat. Aku diri matus Buddha yang terakhirnya yang tak bersama dengan kita selama-lama. Dialah yang menyertai kita. Yesus yang pribadi, Roh Kudus itu sendiri, itulah yang memberikan kita kemampuan, kekuatan power, dinamos yang sangat luar biasa, kekuatan yang bisa menghancurkan. Bayangkan itu batu-batu gunung-gunung kalau dimasukkan di sana dinamit oleh karena kekuatannya, dia akan hancur. Sedemikian hebatnya Roh Kudus yang mau diberikan oleh Tuhan bagi kita yang ada di dalam tubuh kita. Sebab itu saudaraku, pelihara dan minta Roh Kudus itu setiap saat. Peliharalah tubuh kita ini, peliharalah. Firman Tuhan katakan tadi bahwa tubuh kita ini adalah baiknya Roh Kudus, dan tubuh kita ini bukan lagi hanya milik kita sendiri, tapi milik Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu memberikan kelahiran baru bagi orang percaya. Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yohanes. Terus boleh dibaca 3 dan 5. Ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Jadi supaya kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, harus hidup baru. Ini adalah sesuatu percakapan Nikodemus. Kalau saya bacakan dari awal, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Perhatikan, seorang pemimpin agama Yahudi
Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Harus lahir baru. Kalau kita perhatikan Nikodemus di sini, kita baca ayat ini sampai habis tuntas. Dia adalah orang-orang yang menjalankan agamawi, yang dikatakan baik, bahkan yang memberikan persepuluhan kepada Tuhan, yang melakukan hal-hal baik bersekutu, yang tercapai. Tapi dia bertanya kepada Tuhan, apakah yang bisa harus kita lakukan supaya bisa masuk dalam kerajaan surga? Yesus berkata, kau harus dilahirkan kembali. Semua hidup dalam kerajaan Tuhan, semua hidup dalam kita. Tanpa kita lahir baru, kita tidak akan pernah bisa sampai di Yerusalem baru. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kau datang kepada Tuhan. Awal dari pertobatanmu, mari kau dibaptis. Harus kau dibaptis. Itu menandakan engkau awal dari pertobatanmu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Sedangkan Yesus pun ibadah rutin mana dia? Apa ibadah lebih juga? Aku hari bahenon dua hari ho, kami dua ibadah. Kita bisa dari mana rohaninya? Dia hanya berpikir hanya di dalam tubuh jasmani ini. Cara daging memang tidak bisa. Alai di dalam Tuhan bagaimana? Engkau harus lahir baru. Gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara dikasih, ada banyak yang mengaku menjadi pengikut Tuhan, tapi dia tetap di kehidupan yang lama. Ini yang menjadi masalah, dan inilah menghambat salah satu bagi kita Bapak Ibu yang belum bisa menerima roh itu dicurahkan dalam hidup. Maka bersiapkan diri. Jika kau rindu akan dipenuhi oleh roh Tuhan, mulai hari ini, detik ini, coba rubah pola pikir. Meninggalkan hal-hal yang duniawi, kau akan masuk di dalam pertobatan. Kau mulai mau sujud di bawah kaki salib Tuhan dan minta ampun bagi Tuhan. Bersiapkan hati. Firman Tuhan katakan, jika engkau melakukan hal itu, engkau meminta, mencari dan mengetuk. Firman Tuhan itu katakan, Tuhan sudah siapkan dan Dia buka jalan bagi kita. Firman Tuhan dia dan amin. Dia tidak akan pernah seperti manusia yang hanya tiga berjanji saja. Tapi saudara dikasih, ia menepati janjinya tepat pada waktu. Kita tidak bisa merasakan kehendak kita sendiri. Tuhan melihat daripada kemauan dan proses bagi kita. Ada tokoh-tokoh kita yang bicara menapusnya, yang boy kolan hata siang pamangan tahu. Hidup penelok hata itu hakabe, bahwa dari hatilah mempancar kehidupan. Jadi modoi nanong di bagasar hata kunido kedua. Unang gabi balik-balik, asing piroha, asing timur, asing piroha, asing timur. Tuhan katakan itu di dalam Yudas, engkau adalah menjadi warasi juba jadi mangalak mangaruhon hata bamula-mula. Yudas sangat cantik. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi pengikut Tuhan harus seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Ia harus berbeda, memisahkan dirinya dari orang-orang yang ada di sekitar, yang tidak akan terikut-ikut oleh karena kemewahan yang ada di sekitar. Bahkan dia akan bisa menolak. Memang Tuhan katakan bahwa pergaulan yang baik itu bisa akan merusakkan kelakuan baik yang ada dalam hidup kita.
bergaulan tapi kupamudo paroha holota dan nama do amang dohotina seperluar kau. Gereja Tuhan harus bisa mengayo. Gereja Tuhan harus bisa menempatkan diri di mana saja. Allah yang tergoda oleh penghalang nasuhi kos tu nani dok itu harta Yesus. Memang Tuhan katakan engkau harus bisa mencari garam dan terang bersama. Itu kali juga dia lakukan di Tuhan. Sudah siapa posok yang mengudang kau bapak perlu bumi malihina hamba Tuhan. Kadang saya sedih seolah-olah tidak pantas menjadi hamba Tuhan. Dalam hidupku yang tidak ada apa-apanya, saya selalu sadar dan sadar Allah yang memperbaiki rohani Tuhan. Dan saya dipaturi Tuhan, bisa didoakan Tuhan. Lantara saya bersama dia rohani di mata Tuhan. Ilya patut diperbadian ini pengaimot untuk mengajar-ajar ini. Dan mudah di sekeliling kita nama ngarai berita sama dia berita 7 dosa. Lalu bagaimana diperkari zurnanya sudi di sital mak tidak. Dan kita jaga kita pun akan hancur dan hamil. Semua ada tawaran-tawaran yang di depan mata, bahkan saudara dikasih disodorkan. Dalam anak dihabugu siap todi berbadiai manglohotina dan terpais sama dua siane alayalan todi berbadiai domandong guna. Maka kita boleh lepas dari segala kekuatan-kekuatan dosa. Jangan pola habis bagian kita manglohotina. Kita jangan ragu. Bapak Ibu kalau sudah dipenuhi oleh Tuhan, jangan ragu melangkah, jangan ragu bertindak, jangan ragu, lakukan seperti apa yang telah dituntut roh itu. Ayo doa itu nama ngajari kita, doa nama Tuhan itu kita. Dan pada suka kita badamu, potong doh kita di rambut ibadah. Oma artano berga dihita nama hapus siau Tuhan. Semua dong lagi dan sedia kata mulai dibatik Tuhan tadi sila jadau dan sedia pemain anda mulai dibatik itu si pemain di sila jadau dan tadi yang menggolta pasukan tentara jauh yang siap untuk melindungi dia dan sedia kita lain malah itu di perbadia itu tok di pangasah di mana hidup pada boi mana madua sesne akatahi polis bahkan dari segala serangan musuh ia tampil sebagai pemenang. Gereja Tuhan jika hidup di dalam Roh Kudus ia akan menjadi seorang pemenang karena Tuhan katakan bahkan lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Satu lagi firman Tuhan saudara dikasih yang dikatakan di dalam Kisah 5:32 para rasul pasal 5 ayat yang ke-32. Ya terus Pak. Ya. Kisah para 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Jadi dengan jelas firman Tuhan ini sudah berulang kali kita harus siap menjadi saksi. Tuhan, kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Artinya kita ketika sudah Roh Kudus menjadi milik kita, firman Tuhan mendorong supaya kita siap menyaksikan bagaimana perbuatan Yesus ketika dia ada dalam dunia ini. Jangan engkau takut memberitakan kebenaran firman. Jangan engkau takut berdoa. Jangan engkau takut bersaksi. Jangan engkau takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang sudah engkau terima dari hamba-hamba Tuhan. Bahkan engkau membaca firman Tuhan, beritakan itu, saksikan itu.
bahwa Yesus yang telah naik ke surga, Dialah yang menjadi juru selamat bagi hidup kita. Saksikan, dan bahkan dikatakan engkau harus mengajarkan itu berulang-ulang. Berkatakan itu umat tugas kita bukti kohi bukti berbagi kita. Jadi dalam istilah akan kita, aku tidak mampu. Secara daging kita berkata, aku tidak mampu. Woi baik, kita motor kita isi. Tapi ketika engkau sudah hidup di dalam roh, dimanapun engkau diutus, engkau siap sedia. Di dalam Tuhan Yesus itu, dan kutinggal engkau tidak akan kutinggalkan bagai yatim piatu. Ia selalu bersama dengan aku. Ia selalu bersama dengan Bapa, bersama dengan Ibu, bersama dengan gereja Tuhan. Tidak pernah sedikit pun meninggalkan kita. Ia selalu hadir present dalam hidup kita. Ia tidak akan meninggalkan kita. Alani doa, pasu-pasu doa akan balga, duta cara nonton di perbanyak ini makasan duta. Imana paling untuk kita, imana mengajari kita, imana menuntut perjalanan kita, dan itulah yang memberikan kekuatan, dan tidak kita lagi pernah merasa takut menghadapi situasi apapun. Kalau hari ini Bapak Ibu dikasih banyak di dalam pergumulan, mungkin antara A dengan B berbeda-beda pergumulan kita, tapi satu hal yang pasti, jika engkau hidup di dalam roh Tuhan, semua masalah itu ada jalan keluarnya. Tuhan sudah menjamin kalau kau hari ini ada di dalam penyakit, roh yang ada di dalam tubuhmu itulah yang menyembuhkan penyakitmu. Haleluya. Hari ini engkau ada mengalami kemiskinan secara harta dunia. Kalau kita benar-benar hidup di dalam roh, kemiskinan akan diubah menjadi kaya. Puji Tuhan. Diubah. Hari ini kau mungkin memikirkan hal-hal pekerjaan yang belum kunjungi. Jangan takut. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan buka tepat. Bukan tepat dalam diri, tepat pada pikiran Tuhan. Kembali saya saksikan yang anak ini. Kalau kemauan saya kemarin itu anak ini harus menjadi polisi sebetulnya. Berupaya kami memasukkan diri, tapi bukan kehendak, hanya kehendak Tuhan. Jadi mana terbaik di Tuhan, baik mana cara. Engkau usahai sendiri di baik otai. Alai menutup pedak kata harap bone. Dapat dihemat. Jangan sekali-kali engkau menyerah, atau jangan sekali-kali engkau menyalahkan Tuhan. Tuhan sudah atur semuanya itu. Orang yang bagi doa berkata, yang kubui mata doa Tuhan. Sebagai orang yang hidup di dalam Roh Kudus, tentunya saat ini saudara kasih oleh Tuhan, kita akan mampu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Omah akan dada ulangan lain, mulai di kohitot di bawah dia berhina. Boy mahina macam do mata, na suka petali mahita dasari lima. Boy mata kusida sida, ilhamil pada saya lapok. Mulu cuma di bawah itu berbeda saya benar-benar berhina. Sarupa pada waktu nasibnya sebuah dia benar-benar berhina. Haleluya. Ketika hari ini Bapak Ibu, kita harus bisa tanamkan dalam roh hati kita hari ini, membuka hatiku dan hatimu supaya kita tetap hidup di dalam Roh Kudus. Yang dikatakan tadi pertama, Roh Kudus membuat tubuh kita ini menjadi baiknya, dan kedua kita dijadikan menjadi ahli baru, dan ketiga kita siap menjadi saksi Tuhan. Biarkanlah oleh kebenaran firman Tuhan ini, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan kita semua boleh terberkati. Terpujilah Dia di hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri.